Siapa aku? Apa kamu pantas? Pria di depan Lintian itu maju, dan langsung menyerang Kapten Darah Yimo itu. Buong! Kapten Darah mencoba menahan pukulan itu, tapi dia mundur beberapa langkah akibat pukulan pria itu. Semua orang takjub melihat pria itu memukul Kapten Darah dengan satu pukulan. Ahli alam abadi bumi, kata pemuda berbaju hitam bertopeng itu, dengan kaget dan mengerutkan keningnya. Salam leluhur, kata Ding Xiaohu memberi hormat kepada pria itu. Lalu diikuti oleh para murid, dan beberapa tetua yang ikut bersama Ding Xiaohu, juga memberi hormat. Salam leluhur. Mendengar itu semua orang di sana kaget, jadi orang ini adalah leluhur dari Sekte Langit. Lalu mereka buru-buru memberi hormat juga, salam leluhur Sekte Langit. Bahkan tetua pertama Sekte Es juga memberi hormat, karena pria itu adalah leluhur Sekte Langit yang setara dengan leluhur Sekte Es. Tidak perlu begitu sopan, kata Bing Ye. Lalu dia menatap kembali pada Kapten Darah sebentar, dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Kalian para pengikut Yimo tidak pantas untuk hidup, maka mati dan tebus dosa kalian, kata Bing Ye. Dia melambaikan tangan ke depan lalu petir turun dari atas langit, yang membuat seluruh orang merasakan kengerian petir itu. Petir penebus, kata leluhur Bing Ye. Ak, ampuni kami leluhur. Ak, suara teriakan mereka membuat semua orang di sana merinding. Inikah kekuatan ahli super yang legendaris, pikir mereka. Lalu semua orang yang bersekongkol dengan para Yimo mati tanpa ada sisa. Hanya debu bekas petir yang membuktikan mereka hancur dan menjadi debu. Tempat itu sunyi, semua hal yang terjadi sebelumnya seperti tidak nyata. Mereka masih dalam pertempuran berdarah tadi, tapi sekarang semua musuh mereka telah mati oleh serangan leluhur Sekte Langit. Kurang ajar, teriak Kapten Darah. Walaupun mereka hanya budak tapi kehilangan seperti itu akan membuat mereka melemah. Apa yang membuat kau marah? Aku berpikir kamu akan acuh melihat budakmu dihancurkan tapi ternyata salah, kata leluhur Bing Ye sambil tersenyum. Tetua, lalu Mu Yin dan yang lain datang ke sisi Mu Zixi. Aku tidak menyangka leluhur Bing Ye benar-benar akan keluar dari Sekte Langit, kata Mu Zixi sambil menggelengkan kepalanya. Leluhur Bing Ye, apa dia master sekte sebelumnya tetua? Tanya Mu Yun. Iya, dia dijuluki sebagai Raja Petir, dan juga dikatakan tubuhnya sangat kuat. Dia juga memakai tombak sebagai senjatanya, jelas Mu Zixi. Lalu dibandingkan dengan leluhur kita bagaimana? Tanya Jiang Xiao dengan penasaran. Aku tidak tahu, karena Sekte Es dan Sekte Langit masih memiliki hubungan yang cukup baik dari sekte lain, jelas Mu Zixi. Oh, mereka menjadi penasaran dengan leluhur dari Sekte Langit itu. Hahaha, baiklah Jenderal, sepertinya rencanamu akan gagal, kata Sukun. Aku tidak menyangka akan ada hal seperti ini, itu tidak terduga. Sepertinya tetua ketujuh Sekte Langit telah membuat rencana cadangan selama ini. Pemuda bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Hahaha, iya aku juga pun tidak menyangka, kata Sukun. Dia tidak menyangka kalau leluhur Bing Ye akan langsung keluar. Sepertinya tetua ketujuh pasti memberikan informasi tentang keadaan Lintian. Karena di Sekte Lintian bagaikan permata bagi para leluhur, mereka sangat menyayanginya. Jika sampai ada yang terjadi dengan Lintian, mungkin leluhur Sekte Langit akan mengamuk di dunia ini tanpa pikir panjang. Tapi aku pun tidak yakin apakah kamu bisa menang, karena Kapten Darah telah menjadi alam abadi bumi tingkat ke-6. Hahaha. Bahkan aku dulu mendengar kalau leluhur Bing Ye sang Raja Petir hanya di tingkat ke-4. Pria bertopeng itu tertawa ke arah Sukun. Mendengar itu, Sukun hanya bisa tersenyum, tapi saat melihat senyum Sukun itu, pria bertopeng itu seperti ada yang salah, karena dia merasa kalau ada yang aneh dengan senyum Sukun itu. Dia tahu betul sifat pria ini, dibandingkan yang lain, dia adalah yang paling tidak suka kalah dalam hal berbicara. Hei, jangan melihatku seperti itu,
Kamu benar-benar tidak merasakannya, karena kamu hanya mengirimkan klonmu, kata Sukun. Apa maksudmu? Kata pemuda bertopeng mengerutkan keningnya. Kamu akan tahu. Kita beralih ke pertarungan di langit. Leluhur Bing Ye memperhatikan Lin Tian sedikit, lalu menghadap ke Kapten Darah dengan penuh amarah. Sebaiknya kau bersiap, jangan sampai aku menyiksamu jika tertangkap, atau lebih baik kau bunuh dirimu sendiri daripada aku yang melakukannya, kata Bing Ye. Jangan bercanda, kekuatanku lebih kuat darimu, teriak Kapten Darah. Hahaha, leluhur Bing Ye tertawa lalu mengeluarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya. Tanpa menunggu ucapan Kapten Darah, beliau langsung menyerang Kapten Darah dengan pukulannya. Pukulan datang tepat di wajah Kapten Darah, yang membuat Kapten Darah kaget terkejut, dan tidak percaya kalau dirinya dipukul seperti itu. Buom, 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 buom. Pukulan demi pukulan melayang di hadapan wajah Kapten Darah, membuat dia mengeluarkan banyak darah hitam dari mulutnya. Pukulan petir, teriak Bing Ye. Buom, Kapten Darah dipukuli di perutnya, dia pun jatuh seperti meteor ke tanah. Buom. Pemuda bertopeng yang melihat hal itu membuat dirinya tak percaya, bahkan dia bergetar di seluruh tubuhnya. Hahaha, aku sudah katakan padamu, belum tentu, kata Sukun dengan bangga dan tertawa. Hahaha. Sial, kata pemuda itu. Aku tidak percaya, kamu di tingkat ke-7. Teriak Kapten Darah yang baru saja keluar dari reruntuhan tanah tadi. Benar, ini hadiahnya, kata Bing Ye dengan tenang muncul di depan Kapten Darah itu, dengan memegang tombak andalannya yang berwarna ungu seperti petir. Apa? Kapten Darah yang kaget lagi, langsung mengaktifkan seluruh Ki-Imo-nya, untuk bertahan karena jika tidak dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh serangan itu. Sudah terlambat. Tombak petir, matilah kau, teriak Bing Ye. Tidak, teriak Imo. Buom. Tombak petir tepat menusuk lurus ke arah Ki Pelindung, lalu menembus langsung ke jantung Kapten Darah, dan menghancurkan tubuh Kapten Darah itu. Buom. Tubuhnya hancur di saat itu juga, dan tersisa rohnya seperti ilusi. Tidak mungkin, tubuhku yang baru saja kupulihkan, teriak Kapten Darah. Aku juga akan menghancurkan roh jahatmu itu, kata Bing Ye. Tidak akan kubiarkan. Pemuda bertopeng itu menghilang dari tempat ini. Sukun yang sedang lengah, dia muncul di depan roh Kapten Darah, dan mengeluarkan sebuah benda seperti tameng. Buom. Serangan Bing Ye terhalangi oleh benda itu, yang membuat dia kaget. Artefak suci, kata Bing Ye kaget. Hahaha. Tawa pemuda bertopeng itu, leluhur Bing Ye, kita akan bertemu lagi, kali ini memang kekalahan kami, Sekte Langit masih yang terkuat dari 4 sekte lain, kata pemuda bertopeng itu. Aku tidak akan membiarkanmu, teriak Sukun yang telah sadar dari lamunannya tadi. Panah api, teriak Sukun. Lalu anak panah langsung menuju ke arah pemuda bertopeng itu, tapi serangan itu dihalangi oleh tameng, menyebabkan baik pemuda itu dan roh Kapten Darah tidak terluka. Hahaha, Raja Panah. Leluhur Bing Ye, kita akan bertemu lagi. Kami mohon undur diri dulu, kata pemuda bertopeng itu, sambil menghilang di dalam lubang hitam. Di saat aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan membunuhmu nak, kata Kapten Darah mengancam Lin Tian. Lubang hitam itu menghilang seketika di hadapan semua orang secara bersama dengan pemuda bertopeng, pria jubah hitam dan juga Kapten Darah. Sial, mereka kabur, teriak Sukun dengan marah. Leluhur Bing Ye juga hanya bisa menghela nafas melihat itu semua. Dia tidak menyangka pemuda bertopeng itu memiliki senjata suci. Jika tadi pria itu tidak melindungi Kapten Darah, mungkin Kapten Darah akan mati. Leluhur, tetua ke-7 dan yang lain datang ke tempat Bing Ye dan berlutut di depannya. Apa ada korban? Tanya Bing Ye. Tidak leluhur, hanya ada beberapa yang terluka, kata tetua ke-7. Bagus,
Setelah menyelesaikan kekacauan ini, kembali ke sekte dan laporkan semuanya ke Bing Yang, kata Bing Ye. Baik, kata tetua ketujuh. Bagus, aku akan pergi dulu. Sebelum dia selesai, dia menoleh ke arah Sukun. Sukun yang melihat itu, merasa semacam perasaan dingin. Dia buru-buru merobek ruang dan berkata kepada Lin Tian. Adik kakak harus pergi dulu. Ada beberapa wanita yang menunggu kakak di rumah, kata Sukun sambil melarikan diri. Hais, anak ini, leluhur Bing Ye tetua ketujuh, dan yang lain hanya mendesah dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Sukun. Saudara kelima kenapa bisa memiliki murid mesum seperti itu, pikir tetua ketujuh dalam hatinya. Bing Ye melihat ke arah Lin Tian, dan menatapnya dengan senyum. Anak baik, apa kamu mau ikut bersama kami ke Sekte Langit? Kata Bing Ye ingin tetap menyimpan rahasia siapa diri Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu mengerti maksud Bing Ye lalu berpura-pura memberi hormat. Maaf leluhur Bing, aku hanya ingin tetap bebas. Jika ada waktu aku akan mengunjungi Sekte Langit, balas Lin Tian. Hahaha, baik kami akan menunggumu. Katakan saja namaku maka kamu diizinkan masuk ke sana, jawab Bing Ye. Iya, pasti ada waktu, jawab Lin Tian. Baiklah aku pergi dulu, tetua pertama Sekte S, kamu memiliki murid yang baik, dan jangan lupa titip salamku buat leluhurmu kalian, kata Bing Ye lalu menghilang di udara. Iya, pasti, kata Mu Zixi. Kamu tidak apa-apa? Tanya Mu Suanyin setelah Bing Ye pergi. Aku baik-baik saja, kata Lin Tian. Dia memang terluka cukup parah, tapi hanya perlu beristirahat untuk beberapa hari maka dia akan sembuh. Huf, untung kakek datang. Jika tidak mungkin aku harus terpaksa melepas segel kekuatanku, kata Lin Tian di hatinya. Saudari Mu Xianyin, bawa saja saudaraan ke istanaku, kami akan menangani hal di sini, kata Wu Xin. Mu Suanyin agak ragu dengan saran Wu Xin, tapi saat dia ragu tetua pertama Mu Zixi berbicara kepadanya. Benar, kata Wu Xin, bawalah An Ling ke istana dulu, kata Mu Zixi. Baiklah tetua, kata Mu Suanyin setelah Mu Zixi mengizinkan pergi duluan. Mari aku antar ke istana dulu, kata Mu Suanyin. Tapi, sudah, jangan menolak, balas Mu Suanyin dengan sedikit membentak. Baiklah, karena dia tidak ingin Mu Suanyin marah, jadi dia hanya mengikutinya dengan patuh. Lalu Lin Tian dibawa pergi oleh Mu Suanyin. Orang-orang muda di sana yang melihat kepergian Lin Tian dan Mu Suanyin ada sedikit rasa iri di hati mereka. Karena Mu Suanyin bagaikan dewi di hati anak muda itu, apalagi di wilayah tengah. Mu Suanyin bagaikan dewi di hati para pemuda jenius yang ada di sana. Terkadang dekat dengan wanita cantik itu, membuat persaingan menyebabkan permusuhan di kalangan pria, desah Ding Xiaohu. Tetua Ding sepertinya agak mengerti soal perempuan. Tanya tetua pertama yang datang ke dekatnya. Tidak terlalu, aku juga mempunyai saudari perempuan di sekte, jadi kadang-kadang aku hampir disiksa juga. Karena permintaan mereka jadi juga tahu sedikit, jelas tetua ketujuh Ding Xiaohu. Begitu, kata Mu Zixi. Baiklah lupakan, itu adalah urusan anak muda, sekarang semua sudah beres, bagaimana jika kita duduk untuk menata kembali benua timur, kata Ding Xiaohu, takut kalau Mu Zixi menanyakan hal lain lagi. Benar, aku juga berpikir begitu, jadi bagaimana menurut tetua Ding? Tanya Mu Zixi. Kumpulkan semua petinggi di benua timur ini, katakan kita dua sekte super ingin bertemu, jelas Ding Xiaohu. Baiklah, itu lebih baik, kata Mu Zixi. Lalu berita tentang pemberontakan beberapa orang di sekte tingkat 1, dan juga 3 kerajaan, yang menyerang bersama Yimo, membuat para penduduk di benua timur menjadi marah, dan mulai memburu pasukan yang ada di bawah pengkhianat itu. Itu terjadi dalam beberapa hari, para pemberontak diburu, dan seluruh keluarganya dimusnahkan oleh pasukan 3 kerajaan, dan sekte tingkat 1 yang dipimpin langsung oleh 2 sekte super.
Setelah beberapa hari Lintian masih dalam penyembuhan, setelah dibawa oleh Mu Xuanyin kembali ke kerajaan, dan juga Mu Xuanyin selalu menemani Lintian dalam beberapa hari ini. Mata Lintian yang tertutup pun terbuka. Dia melihat ada wanita yang sedang duduk di kursi, sambil meminum teh di meja kamar Lintian. Wanita itu melihat Lintian dan berkata, "Apa kamu sudah selesai?" Tanya Mu Xuanyin sedikit tersenyum. Saat ini dia tidak memakai kerudung wajahnya, yang menampakkan wajah cantik dan menawan bak bidadari. Apalagi wajah itu hanya Lintian laki-laki yang melihatnya, dan dia pun hanya melepas di saat bersama Lintian, sejak dia memakai penutup muka dulu sampai sekarang. "Iya, apalagi melihat wajah cantikmu, aku semakin cepat pulih," kata Lintian sambil menggoda Mu Xuanyin. "Kamu," kata Mu Xuanyin sambil malu, dan melempar sendok kecil ke Lintian. Sendok itu mengenai perut Lintian, dan karena itu Lintian mengeluh. "Aduh, sakit," kata Lintian sambil memegang perutnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Mu Xuanyin cemas melihat Lintian merintih kesakitan. Lalu dia langsung duduk di samping Lintian, dan mencoba mencari tahu situasi keadaan Lintian. Saat dia memegang perut Lintian, ada senyum jahat di wajah Lintian. Tanpa sepatah kata pun, Lintian lalu menjatuhkan Mu Xuanyin ke tempat tidur. "Kamu." Melihat Lintian yang berani berbuat seperti itu padanya, Mu Xuanyin sangat marah, dan wajahnya sangat memerah. "Kamu apa?" tanya Lintian. Lalu mencium bibir Mu Xuanyin dengan lembut. Akibatnya akal Mu Xuanyin pun linglung dibuat oleh ciuman Lintian. Dia berusaha untuk melepaskan dengan paksa, tapi entah kenapa perasaan manis muncul di hatinya. Dia pun hanya dengan lembut membiarkan dirinya dicium oleh Lintian. Apalagi itu adalah ciuman yang sesungguhnya bagi Mu Xuanyin. Tentu bagi Lintian itu juga ciuman dengan perasaan yang sulit untuk diartikan atau dirasakan, dan hanya pendengar alurmu yang bisa merasakannya. Setelah berciuman, Lintian lalu menatap Mu Xuanyin dengan lembut. "Terima kasih telah hadir di hidupku," kata Lintian membelai wajah Mu Xuanyin. Mu Xuanyin hanya menatap Lintian dengan wajah memerah. Tapi di dalam hatinya ada perasaan manis yang nyata, membuat air mata keluar dari matanya. Selama ini dia sendirian, walau banyak pria yang mendekatinya itu karena kecantikan dirinya, juga karena statusnya dan kekuatan Mu Xuanyin. Sejak dulu dia hanya berlatih dengan keras, dan bahkan bersikap dingin di depan orang-orang. Tapi di saat dia bertemu dengan pemuda ini bahkan rela melindungi dirinya, dan marah karena dia dilecehkan oleh para pemuda, dan lebih mementingkan diri dia daripada dirinya sendiri. "Aku, tok tok tok, saudarimu, saudaraan apa kalian di dalam?" Belum selesai Mu Xuanyin berbicara, suara ketokan di pintu membuat Lintian dan Mu Xuanyin kaget, dan langsung berdiri merapikan baju mereka dengan cepat. Mu Xuanyin yang sudah memakai kerudungnya, berlari menuju pintu dan membukakan pintu kamar itu. "Sial, kenapa orang-orang ini datang di saat bukan waktunya?" kata Lintian dalam hatinya dengan kesal. Di luar setelah Mu Xuanyin membuka pintu, dia melihat Wu Xin, Mu Yun, Mu Yin, Jiang Xiao, Yun Ying dan Surong berdiri di luar. "Saudari, bagaimana keadaan saudaraan?" tanya Wu Xin. Dia baru bangun dari penyembuhannya," kata Mu Xuanyin agak gugup. Yang lain juga menatap Mu Xuanyin, tapi saat mereka menatap Mu Xuanyin dengan hati-hati, dia merasakan ada yang aneh, karena walaupun Mu Xuanyin memakai kerudung di wajahnya, mereka bisa tahu bahwa wajah Mu Xuanyin agak memerah. Tapi mereka tidak tahu kenapa Mu Xuanyin seperti itu, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. "Baiklah, kami ingin bertemu dengan saudaraan," jelas Wu Xin. "Baik, masuk saja." Lalu Mu Xuanyin mengangguk, dan memberikan mereka jalan untuk masuk melihat Lintian. Di dalam kamar, Lintian masih duduk di kasur, dan saat mereka datang,
mereka bisa melihat ada sedikit kekesalan di wajah Lin Tian yang membuat mereka heran. "Saudara An, bagaimana keadaanmu?" tanya Wu Xin. Lin Tian berusaha untuk menenangkan dirinya, yang sedikit tidak senang karena kehadiran mereka itu. "Aku baik-baik saja, setidaknya aku sudah sembuh dari lukaku," balas Lin Tian dengan senyum terpaksa. "Oh, baguslah kalau begitu, kami kesini untuk melihatmu, dan juga ada pesan dari tetua pertama," kata Wu Xin. "Pesan? Apa ada masalah akhir-akhir ini?" tanya Lin Tian bingung. Begitu juga Mu Suanyin, dia selama beberapa hari bersama dengan Lin Tian jadi tidak tahu keadaan di luar. Jadi saat dia mendengar ada pesan dari tetua pertama, dia juga menjadi ingin tahu. Kalau masalah itu sudah beres dalam beberapa hari ini, hanya tetua Ding ingin bicara denganmu, sekalian mereka ingin mendengar pendapatmu juga saudara An, balas Wu Xin. "Bukannya ini urusan mereka yang sudah tua-tua, kenapa aku harus ikut campur juga?" kata Lin Tian sedikit cemberut. Saudara An, menurutmu apa mereka sudah tua?" Ada senyum aneh di wajah Wu Xin sekarang. Lin Tian yang melihat senyum itu merasa perasaan aneh, tanpa sadar punggungnya terasa dingin. Dia lalu menggunakan akal ilahinya untuk melihat keluar. Saat melihat keluar dia melihat ada tetua pertama, dan juga tetua ketujuh sekte langit di luar. Lalu dia tahu bahwa Wu Xin ingin menjebaknya. "Sial, wanita ini kejam-kejam juga," kata Lin Tian dalam hatinya. "Tidak, aku tidak mengatakan mereka tua, bahkan tetuamu itu masih cantik, dan juga badannya begitu indah. Siapa bilang dia sudah tua? Hanya orang yang mata buta yang bilang dia tua," kata Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar perkataan Lin Tian membuat Wu Xin dan yang lainnya yang ingin menjebak Lin Tian jadi tercengang. Tapi berbeda dengan Mu Suanyin, dia jadi agak cemburu saat Lin Tian membicarakan wanita lain. Lin Tian yang melihat Mu Suanyin memberikan kode kepada dia dengan mengedipkan matanya. Lalu baru Mu Suanyin mengerti, sepertinya Wu Xin dan yang lain ingin menjebak Lin Tian. Lalu dia menoleh keluar dan mengangguk. "Lalu apakah menurutmu tetua pertama kami wanita yang baik?" tanya Mu Suanyin yang menambahkan. "Iya, dia tentu wanita yang baik. Mungkin jika dia memiliki suami nanti, pasti suaminya akan sangat bahagia. Lain jika wanita itu hanya tahu cara menjebak seseorang," kata Lin Tian. "Oh, begitu menurutmu dibandingkan dengan saudari Wu Xin dan yang lainnya, yang mana lebih baik?" tanya Mu Suanyin. Mendengar pertanyaan yang diberikan Mu Suanyin kepada Lin Tian, membuat Wu Xin dan yang lainnya ingin mendengar jawabannya. Mereka menatap Lin Tian dengan mata yang berapi-api. "Tentu tetua pertama, dia lebih dewasa dari Wu Xin dan yang lainnya," kata Lin Tian sambil tersenyum. "Oh, begitu," kata Mu Suanyin tersenyum di kerudung wajahnya. "Apa maksudmu kami tidak dewasa? Dan kamu mengatakan bahwa tetua pertama lebih cantik dari kami?" Mu Yin yang tidak bisa mengontrol emosinya langsung marah kepada Lin Tian. "Iya, kenapa kamu membela tetua pertama? Tetua pertama sudah berumur ratusan tahun, tapi kenapa kamu bilang dia masih muda?" teriak Surong yang sakit hati mendengar jawaban Lin Tian. "Benar, tetua pertama kan dia memang sudah tua. Kamu harusnya jujur saja," jawab Wu Xin yang terbawa emosi. Lin Tian hanya tersenyum mendengar omelan dari Wu Xin dan yang lainnya. Mu Suanyin juga menggelengkan kepalanya. Gubrak, suara pintu dibuka paksa langsung mengagetkan mereka semua. Lalu Lin Tian melihat tetua pertama masuk dengan wajah marah. Dia hanya tersenyum dan Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya. "Kalian berani mengatakan aku tua? Coba kulihat bagaimana aku menghukum kalian," teriak Mu Zixi dengan marah. "Rasakan senjata makan tuan kalian," kata Lin Tian dalam hati, dan Mu Suanyin hanya tersenyum tak berdaya melihat Lin Tian yang berhasil mengerjai balik saudari-saudari dia. "Tetua, bukan begitu, kami," Wu Xin mencoba untuk membela diri, "tapi apa kalian pikir aku tuli?
Kalian bilang aku tua, kalian bahkan mengatakan aku jelek daripada kalian. Coba katakan lagi, kata Mu Zixi. Wu Xin dan yang lain akhirnya tahu Lintian di balik semua ini. Rencananya mereka ingin mengerjai Lintian, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang kena batunya. Maaf tetua, kata Wu Xin dan yang lainnya serentak. Kalian keluar semua, nanti aku akan membicarakan hukuman kalian, karena sudah membuatku marah, kata tetua pertama dengan marah. Hal itu juga membuat Ding Xiaohu yang di belakang Mu Zixi hanya menggelengkan kepalanya. Satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu jangan pernah bilang tua dan menanyakan umurnya kepada wanita. Itu pasti akan membuatmu hancur, pikir Ding Xiaohu. Iya, mereka langsung berlari keluar meninggalkan Lintian dan Mu Suanyin, Mu Zixi dan Ding Xiaohu di sana. Mu Zixi kembali tenang dan menatap pemuda di tempat tidur itu. Dia masih melihat bagaimana pemuda ini berani melawan Kapten Darah walau kultivasinya hanya setengah alam ilahi. Nak, kamu sudah sembuh kelihatannya, tanya Mu Zixi. Kembali ke tetua, itu sudah 80% sembuh, kata Lintian. Oh, baguslah, kata Mu Zixi. Ada apa tetua sampai datang ke sini? Tanya Lintian. Ini Mu Zixi ragu-ragu sedikit dan melihat Ding Xiaohu. Nak, bagaimana jika kamu ikut rapat bersama kami sebentar lagi? Di sana sudah berkumpul beberapa orang penting dan lebih mudah berbicara di sana, jelas Ding Xiaohu. Baiklah, kalau begitu aku akan hadir nanti siang. Sekarang aku akan istirahat sebentar dan mengganti pakaianku. Setelah selesai aku akan ke sana bersama Mu Suanyin, jawab Lintian. Baiklah, kami mengerti, kami akan pergi, jawab Mu Zixi lalu berbalik dan pergi meninggalkan kamar Lintian. Sebelum pergi Ding Xiaohu berkata, Nak, nanti selesai rapat mari kita berbicara berdua saja, tidak keberatan kan? Tanya Ding Xiaohu. Baiklah aku tidak keberatan, selesai rapat aku janji akan berbicara dengan tetua, jawab Lintian dengan hormat. Bagus. Aku pergi, kata Ding Xiaohu, mengikuti Mu Zixi di belakang. Ada apa? Tanya Lintian kepada Mu Suanyin. Tidak ada, hanya sepertinya kamu sudah mulai dianggap oleh Sekte Super, itu sangat bagus, kata Mu Suanyin. Iya bisa dibilang begitu, tapi apa bagusnya? Sangat merepotkan jika seperti itu, kata Lintian. Tapi sudah jangan terlalu difikirkan, ayo bersiap dulu, kita ke sana bersama, kata Lintian sambil memegang tangan Mu Suanyin. Iya, sebelum itu ada yang ingin ku beritahu, kata Mu Suanyin agak canggung. Apa itu? Katakan saja, balas Lintian. Ini tentang masalah sekteku, kamu tahu kan tentang bagaimana sekteku di benua tengah, jika guru tahu tentang hubungan kita. Sudah, aku tahu apa maksudmu, kamu tenang saja, soal sektemu aku yang akan mengurus, lagian jika gurumu datang dia tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Lintian menghentikan Mu Suanyin dari berbicara. Dia berusaha menenangkan kegelisahan Mu Suanyin, dia mengerti kalau sekte es itu sangat ketat dalam hal hubungan asmara. Dia berencana untuk meminta bantuan kepada paman tertuanya tentang masalah hubungannya dengan Mu Suanyin. Setelah bersiap-siap, Lintian lalu pergi ke aula bersama Mu Suanyin. Saat mereka datang orang-orang di sana merasa melihat sepasang kekasih yang terlahir sempurna. Lintian yang memakai pakaian putih, ditambah sikap tenang Lintian, walau dia memakai wajah palsu. Semua orang yang di sana bisa merasakan sesuatu hal yang tidak dapat membuat pandangan mereka lepas, yaitu aura kewibawaan dan karisma Lintian yang tidak mereka rasakan dari orang lain. Sedangkan Mu Suanyin yang juga memakai pakaian berwarna putih, mata yang terlihat indah beserta wajah yang tertutup kerudung, ditambah tubuh yang sempurna seperti bidadari turun dari khayangan membuat mata semua laki-laki terpaku padanya. Bahkan tetua Mu Zixi merasa Lintian dan Mu Suanyin adalah pasangan yang sempurna.
dan tetua ketujuh Ding Xiaohu mengangguk dengan senang melihat itu. Dia tahu jika wajah asli Lin Tian diperlihatkan, maka aura pasangan ini pasti akan lebih dari ini. Salam para tetua, kata Lin Tian dan Mu Suanyin. Hahaha, tidak perlu sopan, An Lin, Mu Suanyin, mari duduk, kita mulai rapatnya, kata Ding Xiaohu. Lin Tian dan Mu Suanyin mengangguk, dan langsung mengambil tempat duduk. Lalu rapat dimulai dengan membahas masalah tentang bagaimana keadaan seluruh benua timur pasca pengkhianatan dan penyerangan para Yimo. Master Sekte Ular, Bulan dan Racun memberi tanggapan masing-masing tentang masalah itu, ditambah dengan para raja, mereka juga mengatakan apa yang terjadi pasca perang itu. Dapat disimpulkan di benua timur sudah cukup aman dari Yimo, karena dapat dilihat para ahli di benua timur bertindak untuk menghancurkan semua pengkhianat dan Yimo yang kabur saat kejadian itu. Anlin, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Mereka mundur apa mereka mungkin akan datang lagi? Tanya Mu Zixi. Selama rapat membahas benua timur, Lin Tian dan Mu Suanyin hanya mendengarkan dan tidak berkomentar sedikit pun. Hanya baru setelah Mu Zixi selesai berbicara, Lin Tian melihat ke arah semua orang yang ada di sana. Apa kalian yakin ingin mendengar pendapatku? Tanya Lin Tian. Iya, setidaknya karena itu kami memanggilmu ke sini, nak. Kami yakin kamu memiliki pandangan yang lebih baik daripada kami, para orang tua, jelas Ding Xiaohu. Baiklah, menurutku, karena rencana mereka gagal, mungkin mereka tidak menyerang ke sini lagi. Apalagi mereka telah berhasil menyelamatkan Kapten Darah, kata Lin Tian serius. Kalau begitu benua timur aman untuk sekarang? Tanya Raja Wu. Iya, tapi mereka pasti akan menyerang lagi, seperti di benua lain, jelas Lin Tian serius. Apa maksudmu, nak? Tanya mereka bingung. Begini, lalu Lin Tian menjelaskan kenapa dia berpikir begitu. Tujuan dari mereka mungkin untuk melepaskan para Yimo yang tersegel berjuta-juta tahun lalu oleh nenek moyang mereka. Dia menjelaskan tujuan kemungkinan Yimo muncul lalu alasan kenapa mereka muncul. Lin Tian tidak menjelaskan situasi dunia ini kepada mereka, karena takut membuat kehebohan di dunia, jadi dia masih menyimpan rapat dan mencoba menyelidiki masalah ini sendiri. Lalu setelah mendengar cerita Lin Tian, mereka baru sadar kalau masalah ini bukan masalah kecil, walaupun hanya penyerangan kecil, tapi itu cukup membuat satu benua kacau. Jika mereka menyerang di benua lain, maka mungkin itu juga membuat benua lain dalam kekacauan. Setelah memikirkan kemungkinan apa yang terjadi, Mu Zixi berencana kembali ke sekte untuk membahas lebih lanjut bersama Sekte Es. Dan dia mengatakan mungkin akan diadakan pertemuan Master Sekte dalam 2 tahun lagi saat pertandingan antar generasi muda dunia ini. Setelah mendengar itu mereka semua mengangguk, dan termasuk Lin Tian menyetujuinya, karena lebih baik membahas itu antar 5 sekte super dan para keluarga tersembunyi. Akhirnya mereka selesai membahas itu sudah sore hari. Mereka akan bersiap kembali ke tempat masing-masing dan membubarkan diri mereka dari aula itu. Setelah itu Master Sekte dan yang lain pergi kecuali Mu Zixi, Ding Xiaohu, Mu Suanyin dan Lin Tian. Nak, bisakah kita bicara berdua saja? Tanya Ding Xiaohu melihat Lin Tian. Baiklah, aku bisa bicara bersamamu tetua, jawab Lin Tian dengan hormat. Hahaha, baiklah, mari ikut aku, kita bicara di suatu tempat, kata Ding Xiaohu. Iya, kembalilah dulu setelah aku selesai, aku akan ke tempatmu, kata Lin Tian menatap Mu Suanyin dengan lembut. Baik, aku akan menunggumu, jawab Mu Suanyin. Baiklah, tetuamu, kami pamit sebentar, semoga kita bertemu lagi, jawab Ding Xiaohu dengan sedikit memberi hormat. Iya, hati-hati saudara Ding. Mu Zixi membalas hormat Ding Xiaohu. Lalu Lin Tian pergi bersama Ding Xiaohu. Melihat 2 orang pergi itu, tetua Mu Zixi sedikit mengerutkan keningnya. Dia juga sangat senang dengan bakat Lin Tian,
Jika dia bisa diterima di sekte super pasti akan menjadi jenius terkuat di generasi muda di dunia ini. Sayangnya sekte mereka hanya menerima wanita. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu menatap Mu Xuanyin yang di belakangnya. Bagaimana perasaanmu terhadap pemuda itu? Tanya Mu Zixi. Aku merasa nyaman saat bersama dia, dan juga ada perasaan yang sangat hangat saat dia memegangku, dan hidupku terasa sempurna jika bersamanya, kata Mu Xuanyin sedikit gugup. Aku tahu itu, tapi kamu mengerti Master Sekte kepadamu cukup keras, walau sekte kita mengizinkan untuk membiarkan murid kita menikah, tapi berbeda dengan dirimu, jelas Mu Zixi. Aku mengerti. Hanya aku akan menunggu dia untuk datang ke sekte menjemputku, jawab Mu Xuanyin dengan mata lembut. Wanita bodoh ini, Mu Zixi hanya menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan aula diikuti Mu Xuanyin di belakangnya. Master sekte mereka adalah ahli di tingkat 9 alam abadi, sedangkan Lin Tian hanya di alam setengah ilahi sekarang. Berapa lama Mu Xuanyin akan menunggu pemuda itu? Apalagi belum tentu pemuda ini bisa hidup setelah apa yang dilakukan dengan menggagalkan rencana Yimo. Kemungkinan pemuda ini dalam bahaya, maka dari itu tetua ketujuh ingin membujuk pemuda itu untuk kembali ke sekte langit bersamanya. Itulah yang difikirkan Mu Zixi. Yang tidak Mu Xuanyin tahu dari Lin Tian adalah bahwa jika Lin Tian ingin membunuh Master Sekte S, sangat mudah baginya jika dia melepas segel kekuatannya, dan kekuatannya kembali ke puncak. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Lin Tian, kecuali kalau leluhur lama yang berada di tingkat abadi langit. Hanya mereka yang bisa menghentikan Lin Tian, yang saat ini mereka masih dalam pengasingan.